Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah struktur data dan algoritma. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang struktur datar lanjut, yaitu tree. Setelah kemarin kita belajar tentang stack query, hari ini kita akan belajar tentang tree, melanjutkan materi yang kemarin, di mana tree ini merupakan salah satu bentuk struktur data yang tidak linear. Artinya tidak linear itu tidak satu garis atau satu kolom, tapi ini bercabang. Linear itu berbeda, yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki. Kalau linear itu lurus, kalau hierarki itu ada tingkatannya gitu. Hubungan one to many antara elemen-elemen data yang akan kita atur di dalam sebuah program. Tree atau metode tree ini bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul. Simpul ini ada di link list. Coba teman-teman nanti bisa buka lagi apa itu simpul, apa itu node yang ada di materi sebelumnya, materi link list, baik itu single link list maupun double link list, dengan elemen khusus yang disebut root. Node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tak berhubungan satu sama lain, disebut subtree atau anak pohon. Untuk lebih jelasnya kita akan menguraikan istilah-istilah umum yang ada di dalam tree. Ada namanya predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Kemudian ada suksesor, node yang berada di bawah node tertentu. Ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Descendant, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kemudian ada parent. Parent ini artinya orang tua, ini secara terjemah bahasanya, yaitu predecessor. Ini predecessor, node yang berada di atas node tertentu, satu level di atas suatu node. Nah, ini nanti kita pakai ini coba. Nah, ini ada root, ini akar. Ini akar utama dari sebuah data yang kita susun nantinya. Kemudian di bawahnya ada 2 is parent of 4 and 5. 2 ini parent dari 4 dan 5. Ini orang tua dari 4 dan 5. Kemudian 4 ini adalah anak sebelah kiri dari 2. Yang 5 anak sebelah kanan dari data kedua. Kan ada child, ada parent. Parent itu orang tuanya, ini orang tuanya. Kalau node yang awal, yang pertama, ini namanya root. Node yang paling awal itu namanya root akar. Root ini terjemahnya adalah akar. Kemudian ini kan sifatnya pohon bercabang. Nah, cabang yang pertama setelah root namanya parent, karena dia nanti punya anak. Nah, kalau ini jalur ini, titik-titik ini, nah ini kalau ini juga kalau mau digambar titik ke sini, nah, jalur ke kanan dan ke kiri namanya path. Nah, 2 ini adalah orang tua. Ini anggaplah sebuah kakek. Anggaplah kalau pohon keluarga ini kakek. Ini orang tua, ini anak. Kemudian 8 ini leaf node. Nah, anak yang node yang tidak punya bawahan lagi. Ini 8, 5, 9, 10, 7 ini leaf node. Ini bisa dibayangkan dalam pohon keluarga ini adalah cucu. Ini belum punya anak lagi. Jadi ada kakek, ada orang tua, ada anak, kemudian ada cucu. Nah, ini bagaimana kita menyusun sebuah data dengan metode tree atau dengan metode pohon. Nah, ini bisa digunakan ketika kalian membuat program yang data-datanya itu beranak, sehingga datanya akan tertata sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ini ada sibling, node yang memiliki parent yang sama dengan satu node-nya. 4 dan 5 ini sibling, sama-sama child, orang tuanya sama, parentnya sama. 6 dan 7 ini sibling, karena parentnya atau orang tuanya sama-sama 3. Subtree, bagian dari tree yang berupa satu node beserta descendant. Descendant itu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama dan memiliki semua karakteristik dari tree tersebut. Nah, subtree, nah ini subtree nih. Ini subtree, ini kan pohon, kemudian ini subtree. Dia ada rootnya, ada anaknya, sudah punya anak. Ini namanya subtree. Karena kalau tree yang awal itu ini, nah, kemudian anak ini
sudah punya cucu 2. Kalau ini kan cuma cucu 1, sehingga belum berbentuk pohon, sehingga belum bisa disebut subtree. Kali ini sudah 6 punya anak 9 dan anak 10. Size, istilah size adalah banyak not dalam suatu tree. Ini berarti ada 10 not. 1, 2, 3, size-nya 10. Kemudian root, satu-satunya not khusus dalam tree yang tak punya predecessor. Predecessor itu not yang di bawahnya. Nah, kalau root itu sudah tidak punya predecessor, not yang tidak punya predecessor. Predecessor not yang berada di atas not. Kalau root tidak punya atasan lagi, maka dia disebut root. Ketika not tidak mempunyai not atasnya lagi, maka disebut root. Sedangkan 2 ini masih punya atasnya lagi, masih punya predecessor. Predecessornya apa? 1. Not di atasnya siapa? 1. Ini kalau suksesor itu 2 ini. 2 adalah suksesor dari 1. 3 adalah suksesor dari 1. Maksudnya apa? 3 itu berada, not 3 berada di bawah not 1. Leaf not dalam tree yang tidak memiliki suksesor. Ini 8, 9, 6, 5, 7, 10. Ini tidak punya suksesor atau tidak punya not di bawahnya lagi. Belum punya keturunan, maka disebut leaf not. Kemudian degree, banyak child yang dimiliki suatu not. Nah, ini not 2 punya child 2. Not 3 punya child 2. Ini kalau nanti ada childnya lagi atau ada anaknya lagi, nah ini namanya degree. Oke, kemudian jenis-jenis dari metode tree ini ada binary tree. Binary tree ini adalah syarat tree dengan syarat bahwa setiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree. Berarti cuma punya 2 ini saja. Ininya, ini kalau ini sudah 4 ini sudah punya anak, nah, sudah cukup ini. Ini binary tree. Dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Terpisah artinya ini tidak boleh jadi satu. Ini tidak boleh di sini, ini nggak boleh jadi satu-satu parent, nggak boleh, tapi harus terpisah. Sesuai dengan definisi tersebut, setiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Jadi tidak boleh childnya ini lebih dari 2. Misalkan 6 punya anak 9, 10, 11, ini nggak boleh. Oke. Dan dalam binary tree ada full binary tree, jenis binary yang tidak modelnya kecuali leaf. Setiap node-nya kecuali leaf, leaf ini adalah node yang tidak memiliki anak, memiliki 2 child, dan setiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. Ini kalau full binary berarti ini 2, ini sampai sini saja, sampai 4, 5, 6, 7. Nah, ini full binary tree. Ini bukan binary tree karena ininya nggak ada subtree-nya. Ini nggak ada subtree dan panjangnya berbeda. Kalau full binary tree harus sama. Kemudian complete binary tree, jenis ini mirip dengan full binary tree, namun subtree, tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda dan setiap node kecuali leaf hanya boleh memiliki 2 child. Ini boleh panjang, asalkan subtree itu boleh panjang kecuali setiap node kecuali leaf hanya boleh memiliki 2 child. Dengan catatan anaknya cuma 2, tidak boleh 3. Setiap subtree anaknya hanya boleh 2. Kemudian skewed, ini binary tree adalah binary yang semua node-nya kecuali hanya memiliki 1 child. Berarti ini 1, 4, 1, 2, 4, nanti 1, 3, 7. Kemudian misalkan ada lagi nanti 1, 4, 5 di sini misalkan. Nah, jadi tidak ada childnya itu tidak 2, hanya 1. Itu namanya skewed binary tree. Kemudian implementasinya, implementasi binary tree ini kita bisa implementasikan dalam pemrograman C++ dengan menggunakan double linked list. Nah, contoh programnya ini, program 25. Nanti teman-teman silahkan dipraktekkan ini sebagai tugas. Ini kodenya sudah ada semua. Nah, nanti outputnya seperti ini. Kita coba. Kita clear dulu.
dan kita run. Nah dalam coding ini, bentar. Di dalam coding ini adalah coding yang membuat sebuah pohon biner. Ini nanti pohon biner ini ketika diilustrasikan menjadi seperti ini. Nah, menampilkan pohonnya itu dalam 3 jenis traversal. Traversal itu artinya apa? Cara pohon itu berjalan, cara mencari datanya, cara mencari data dalam binary tree. Ada pre-order traversal of binary tree, kemudian ada in-order traversal, ada post-order traversal. Nah ini node-nya kita buat dulu. Nah, node yang ke kanan dan node yang ke kiri, datanya pakai integer. Kemudian untuk memasukkan data kita pakai new code, dan data yang dimasukkan adalah variabelnya data, tipe datanya integer. Ini struct node, ini hampir sama seperti linked list, double linked list. Ini pilihannya, kita harus deklarasikan ada datanya, kemudian di kiri tidak ada datanya, di kanan tidak ada datanya. Kemudian print post order struct. If jika node bersama dengan 0 kembali ke post order. Post order itu ada pre-order, ada post order. Nah, kalau post order itu jalannya ke kiri, ke kanan, kemudian ke akar. Data ini sama dengan akar rootnya. Kalau in order itu ke kiri, kemudian ke root, baru ke kanan. Kemudian kalau yang pre-order, root dulu, artinya data utama dulu yang paling atas, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan. Nah ini kita isikan datanya. Rootnya nilainya adalah 1, kemudian ke kiri anaknya nilainya 2, ke kanan nilainya 3, kemudian ada anak dari kiri adalah 4 childnya, kemudian child dari parent 2, yang ke kiri 4, yang kanan anak keduanya adalah 5. Nah maka ketika digambarkan akan seperti ini. Root punya parent 2, yaitu 2 dan 3, kemudian 2 punya child 2, 4 dan 5. Nah ini ilustrasinya seperti ini. Ketika ditampilkan, ketika menggunakan traversal pre-order atau pre-order traversal, ketika mencari data, maka kita mulai dari akar dulu. 1, ini akar 1, kemudian ke kiri 2, ini 2, selama masih ada kiri dulu 4, kemudian 4, 2, 4, baru ke kanan 5, baru ke 3. Ini yang pre-order traversal. Kemudian kalau yang in order traversal, caranya adalah ke kiri, ke akar, baru ke kanan. Ke kiri berarti 4 dulu dari bawah, ke kiri 4, 2, kemudian 5 yang diselesaikan dulu, yang data parent yang pertama yang sebelah kiri 4, 2, 5, baru ke 1, baru ke 3, 4, 2, 5, 1, 3. Kemudian yang post order itu adalah kiri kanan akar, kiri kanan akar 4, 5, 4, 5 kiri ke kanan, kemudian kiri lagi 2 ke kanan, 3, baru 1. Ini dalam proses pencarian datanya atau proses bagaimana pohon ini berjalan. Ini untuk contoh program traversal binary tree, pre-order, in-order, dan post-order. Silahkan nanti teman-teman bisa mengerjakan. Kemudian juga bisa digunakan, ditampilkan gambarnya.
Ini gambar binary tree. Ini ada contoh programnya. Silahkan ini juga menjadi tugas. Jadi tugasnya adalah program 25 dan program 26. Nah, ini program 26 sudah Bapak tampilkan. Nah, seperti ini. Ini kunjungan pre-order. Tadi pre-order adalah akar kiri kanan. Akar 60, kemudian kiri mul kanan. 60 akar kiri ke kanan, kemudian kiri. Nah, ini kanan. Kalau yang in order, kiri akar kanan. Kiri, mulai kiri berarti 40 dulu, bukan akar dulu. Kiri 40, 50, 55 selesaikan kiri dulu, kemudian akar. Baru yang kanan. Kemudian kunjungan post order 40. Post order itu berarti kiri kanan akar. Kiri. Nah, ini yang kiri dulu. 40, 55, 50. Kemudian kanan 80, 65, 20 baru akar. Ini untuk contoh program yang kedua, yaitu program yang menampilkan gambar binary tree. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk sesi hari ini. Silahkan nanti teman-teman pelajari lagi. Kalau belum bisa memahami dengan sederhana atau konsepnya belum bisa paham, silahkan kalian boleh mencari referensi yang lain, tapi senada dengan ini. Kemudian yang jangan lupa silahkan kerjakan tugas program 25 dan program 26 menggunakan template yang atau metode seperti penugasan yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kontribusinya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.